Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori Gestalt beserta pengaplikasiannya. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Zulia Khairunnisa, yang kedua ada Husnul Khotimah Nur Fauzi, yang ketiga ada Fujaatin Nikmah, yang keempat ada Adinda Halyandari. Selanjutnya pembahasan kami ada yang pertama pengertian teori Gestalt, kedua tokoh-tokoh pencetus teori Gestalt, yang ketiga ada prinsip-prinsip teori Gestalt, dan yang terakhir ada pengaplikasian teori Gestalt dalam desain komunikasi visual. Istilah Gestalt sendiri merupakan istilah bahasa Jerman yang sukar dicari terjemahannya dalam bahasa-bahasa lain. Artinya sendiri bisa bermacam-macam sekali, yaitu form, shape, atau bentuk, hal, peristiwa, hakikat, esensi, dan totalitas. Terjemahannya dalam bahasa Inggris pun bermacam-macam, antara lain shape psikologi, configurationist, dan sebagainya. Karena adanya kesimpang siuran dalam penerjemahannya, akhirnya para sarjana di seluruh dunia sepakat untuk menggunakan istilah Gestalt tanpa menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Nah, konsep psikologi Gestalt dalam bahasa Jerman berarti bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih berarti dari bagian-bagian. Para pengikut-pengikut aliran psikologi Gestalt mengemukakan konsepsi yang berlawanan dengan konsepsi yang dikemukakan oleh para ahli yang mengikuti aliran-aliran lainnya seperti aliran asosiasi. Bagi para ahli pengikut Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi itu yang primer adalah keseluruhan, sedangkan yang bagian-bagian adalah sekunder. Bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lainnya. Keseluruhan ada terlebih dahulu, baru disusul oleh bagian-bagiannya. Bila kita bertemu dengan seorang teman misalnya, dari kejauhan yang kita saksikan terlebih dahulu bukanlah bajunya yang baru, atau pulpennya yang bagus, atau dahinya yang terluka, melainkan justru teman kita sebagai keseluruhan, sebagai Gestalt. Baru kemudian menyusul disaksikan adanya hal-hal khusus tertentu seperti bajunya yang baru, pulpennya yang bagus, dahinya yang terluka, dan sebagainya. Para psikolog Gestalt, antara lain Kafka dan Kohler, percaya bahwa sejumlah kecenderungan pengorganisasian yang ada sejak awal atau dibawa sejak lahir akan mempengaruhi cara melihat sesuatu. Sementara banyak psikolog kontemporer merasa bahwa kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah hasil dari pengalaman dan pembelajaran. Bahkan semua sepakat bahwa kecenderungan-kecenderungan tersebut kuat dan sangat universal. Menurut teori ini, jika stimulus mengandung dua atau lebih daerah yang berbeda, biasanya akan dilihat sebagiannya sebagai gambar atau sosok, dan sisanya sebagai latar belakang. Nah, proses persepsi tersebut yang akan berusaha membedakan objek dari latar. Dalam keadaan yang sebanding, objek dan latar dapat dipertukarkan sehingga menghasilkan hubungan ambiguitas atau mendua. Tokoh pencetus teori Gestalt. Yang pertama ada Max Weiheimer. Max Weiheimer lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880. Max Weiheimer bekerja di Institut Psikologi di Frankfurt University. Di sanalah beliau mulai tertarik akan persepsi. Bersama dua asistennya yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka, mereka melakukan eksperimen yang pada akhirnya memunculkan ide Gestalt. Pada tahun 1910, Max Weiheimer menemukan gagasan konsep yaitu gerakan ilusi yang biasa disebut dengan P-phenomenon. Selanjutnya, pada tahun 1923, Max Weiheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory, yang mana hukum-hukum itu antara lain ada hukum kedekatan, hukum ketertutupan, dan hukum kesamaan. Tokoh selanjutnya bernama Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886.
Pada tahun 1910, Kurt Koffka bekerja di Frankfurt University dan berpartisipasi sebagai subjek penelitian P-phenomenon bersama Max Weiheimer dan Kohler. Beliau menyumbang penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi mulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Tokoh selanjutnya yaitu Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Saat bertugas sebagai asisten dari F. Schumann, ia bertemu dengan Weiheimer dan Koffka. Sejak pertemuan itu, Wolfgang Kohler mengikuti penelitian P-phenomenon bersama Max Weiheimer dan Kurt Koffka. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Selain itu, terdapat tokoh yang menentang teori Gestalt, yaitu Kurt Lewin. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan Galilean, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Salah satu teori Lewin yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik. Akibat adanya vektor-vektor yang saling bertentangan dan tarik-menarik, maka seseorang dalam suatu lapangan psikologis tertentu dapat mengalami konflik yang jika tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan. Berdasarkan kepada vektor yang paling bertentangan itu, Lewin membagi konflik menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada konflik mendekat, dan konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Yang kedua, ada konflik menjauh dan menjauh. Konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak bisa menghindari kedua objek sekaligus. Yang ketiga, ada konflik mendekat dan menjauh. Konflik ini terjadi jika ada salah satu objek yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam teori Gestalt. Nah, yang pertama ada kesamaan bentuk atau similarity. Similarity ini terjadi karena benda-benda itu terlihat saling mirip atau sama satu sama lain sehingga dianggap sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Seperti yang ada di dalam contoh ya, tiga segitiga tersebut sebetulnya adalah bagian dari ikon burung yang ada di tengah, akan tapi karena bentuknya sama dengan segitiga yang ada di sekitarnya, maka dia dianggap satu bagian dengan segitiga yang ada di sekitarnya yang membentuk lingkaran. Prinsip yang selanjutnya ada kesinambungan pola atau continuity. Nah, kesinambungan ini terjadi karena penglihatan kita menjadi bergerak mengikuti arah suatu objek dan melanjutkan ke objek yang lain. Sebagaimana yang ada di dalam contoh, itu ada bentuk lingkaran-lingkaran hitam yang ditempatkan seperti membentuk sebuah pola gitu, sehingga mata kita cenderung mengikuti letak objek-objek tersebut sehingga kita mempersepsikan bahwa ini membentuk sebuah objek gitu atau sebuah bentuk gitu karena dia ditempatkannya membentuk pola begitu ya. Ini disebut dengan kesinambungan pola. Prinsip yang selanjutnya adalah penutupan bentuk atau closure. Penutupan bentuk ini terjadi ketika sebuah benda tidak lengkap, seperti kosong atau bolong gitu ya, bahasa kita bolong menyebutnya. Akan tetapi
benda ini atau objek ini masih terlihat satu kesatuan dan memiliki bayangan visual yang sama dengan objek yang sebenarnya. Biasanya, prinsip ini digunakan oleh merek-merek yang sudah terkenal atau sudah diketahui oleh masyarakat luas. Tetapi, logo-logo baru juga bisa menggunakan prinsip ini dengan tujuan agar masyarakat bisa mengenal dengan mudah logo-logo yang diberikan gitu. Seperti contoh ya, itu kan ada gambar panda yang tidak lengkap ya. Di atasnya kosong, tidak tertutup, terbuka gitu ya. Akan tetapi kita sudah mengetahui gitu, karena yang kosong itu adalah bagian-bagian yang sudah dikenali oleh masyarakat, seperti itu ya. Prinsip yang selanjutnya ada kedekatan posisi atau proximity. Nah, sebuah bentuk atau objek apabila terletak di dalam posisi yang berjauhan, dia tidak dianggap sebagai satu kesatuan. Akan tetapi, ketika dia didekat-dekatkan, maka akan membentuk sebuah bentuk atau objek baru. Seperti di dalam contoh ya, objek-objek pada logo Unilever di atas itu dipersepsikan sebagai sebuah huruf U, yaitu huruf U ya. Padahal apabila dijauh-jauhkan lagi, yaitu objek-objeknya itu adalah sebuah gambar-gambar atau objek yang terpisah, tapi karena dia didekat-dekatkan, dia membentuk pola huruf U. Nah, prinsip yang terakhir adalah gambar atau figur. Penggabungan dua buah objek atau lebih yang dapat menghasilkan objek lain disebut dengan figur. Nah, contohnya itu seperti yang sudah ada ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sana ada dua wajah yang saling berhadapan. Di warna hitam itu ada dua wajah yang saling berhadapan. Akan tetapi dia membentuk sebuah bentuk atau objek lain yang diwarnai warna putih. Itu adalah vas bunga. Jadi figur ini menggambarkan dua objek yang menghasilkan makna yang berbeda apabila kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang foreground dan sudut pandang background gitu. Kita melihatnya warna yang apa dulu begitu. Biasanya ini dipakai di gambar-gambar yang tes-tes kepribadian semacamnya ya. Contoh yang kayak gambar apa yang pertama kamu lihat itu menentukan kepribadianmu gitu. Nah, biasanya itu menggunakan prinsip figur di dalam desain gambarnya. Pengaplikasian teori Gestalt pada desain komunikasi visual. Desainer komunikasi visual dalam melakukan eksekusi maupun preskripsi desain memperhatikan setiap tendensi dari perilaku manusia dalam melihat sebuah tampilan visual. Kemudian, fenomena-fenomena alam ini merupakan referensi dasar dari sebuah konsep desain yang berjalan dengan prinsip Gestalt yang merupakan bagian dari persepsi visual. Kemudian ketika audiens menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada psychological set yang dimilikinya, yaitu berbagai informasi yang ada di dalam memori audiens, terjadilah proses yang disebut sebagai seleksi perseptual. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari penglihat, yang pada umumnya teori Gestalt diterapkan sebatas pada lingkup elemen-elemen yang ada di dalam persepsi visual seperti balance, form, growth, space, light, movement, dynamic, color, and expression. Dengan sadar maupun tidak, prinsip ini, yaitu prinsip Gestalt, selalu diterapkan dan dipakai dalam menilai output karya desain atau iklan. Begitupun sebaliknya, masyarakat luar dan publik pun secara tidak sadar memandang dan menilai visual dengan prinsip dan teori Gestalt. Sekian dari kami, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.